Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak, mari segera datang ke Masjid Muhajirin untuk mengikuti kajian menjelang berbuka puasa. Kami sampaikan ini Bapak Ustadz sudah kabur. Monggo kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak, mari segera datang ke Masjid Muhajirin untuk mengikuti kajian menjelang berbuka puasa. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian menjelang berbuka puasa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama dari pertama adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta nikmatnya yang melimpah sehingga pada sore hari kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke Masjid Muhajirin dalam rangka untuk bertolak berilmu. Salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, tak lain dan bukan yang Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga telah di akhir kita mendapatkan syafaat. Baik, untuk membuka kajian pada sore hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya adalah acara ini atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Suwadi LCMH. Adapun tema pada sore hari ini adalah meraih khusyuk dalam sholat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu, menghadiri taman-taman surga dunia. Semoga pertemuan kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu sebab nanti kita dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di hari yang keberapa Bapak Ibu? Kita masuk hari yang ke-8 sebagian, ya. Yang mengawali puasa hari Rabu berarti sekarang hari ke-8. Yang memulai Ramadan hari Kamis berarti masuk hari yang ke-7. Alhamdulillah, hikmah dari perbedaan mengawali puasa ini luar biasa. Hikmahnya apa kinten-kinten? Hikmahnya nanti kalau di 10 hari terakhir itu gak ada malam ganjil genap, ganjil terus, ya ganjil terus. Jadi gak usah milih-milih ini kafe, ini ganjil apa genap ya, karena ganjil terus. Ganjil menurut yang hari Rabu, ganjil yang menurut hari Kamis. Setiap malam berarti ganjil terus nanti ya. Ini salah satu hikmahnya. Kita ambil hikmahnya saja ya, ketika ada perbedaan mengawali bulan Ramadan, karena masing-masing memiliki dasar yang kuat. Baik, sore ini kita akan belajar bersama, akan membahas salah satu tema yang cukup penting, karena tema ini senantiasa ada dalam kehidupan kita, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat. Kita belajar bersama, karena masalah khusyuk ini ternyata bukan masalah yang mudah, ya, masalah yang sulit. Tapi kita mencoba untuk mengkaji tema ini. Sholat adalah salah satu ibadah yang cukup penting, bahkan yang paling penting di antara yang penting. Rukun sholat yang paling utama di antara rukun-rukun sholat yang lain. Ini adalah sholat yang paling utama, tentunya syahadat, di bawah syahadat adalah sholat. Kenapa? Sholat ini merupakan ibadah yang sangat penting, bahkan paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Karena kalau kita lihat, sholat ini adalah ibadah yang kewajibannya itu selalu melekat kapanpun dan dimanapun. Sholat kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya, sholat ini adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, oleh seorang muslimah. Beda dengan puasa.
Kalau puasa kita sedang perjalanan jauh safar, misalnya kita mau ke Jakarta atau mau ke Surabaya, maka kita mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, orang sakit kalau sakitnya memberatkan untuk puasa, dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Zakat ini wajib bagi orang-orang yang dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Haji apalagi wajib bagi orang yang mampu secara fisik, secara tenaga, dan secara materi, secara finansial. Sedangkan sholat enggak. Sholat itu meskipun kita mau perjalanan jauh tetap wajib dilakukan, meskipun nanti ada keringanan yang Allah berikan. Dalam kondisi sakit tetap wajib dilakukan. Dalam kondisi sibuk banget tetap wajib dilakukan. Dalam kondisi tidak ada materi, ya, nggak punya duit, apakah kemudian sholatnya libur? Enggak, tetap wajib. Ya, ini istimewanya sholat. Ya. Dan sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang kewajibannya itu langsung diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung melalui Mi'raj. Ya. Maka kalau Rasulullah itu dulu dimi'rajkan oleh Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah sholat, maka kita setiap hari paling tidak mi'raj 5 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui sholat-sholat kita. Maka sholat ini merupakan ibadah yang sangat penting, sehingga nanti di hari kiamat sholat ini adalah ibadah yang hisabnya itu pertama kali. Jadi yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menyampaikan perintah sholat, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu selalu memakai kata aqama yuqimu, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan mendirikan. Ya, mendirikan. Jadi artinya mendirikan, aqama yuqimu. Mendirikan, bukan melakukan. Bukan amila ya'malu, melakukan, atau fa'ala yaf'alu, mengerjakan, bukan, tapi pakai kata apa? Aqama yuqimu, mendirikan sholat. Nah, dalam bahasa, maknanya, penjelasannya, mendirikan sholat ini beda dengan sekedar melakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat di dalam Al-Qur'an dengan memakai kata mendirikan sholat, aqama yuqimu, maka itu artinya adalah bukan sekedar melakukan sholat, tapi mendirikan sholat secara lahir dan batin. Jadi arti mendirikan sholat itu artinya adalah mengerjakan sholatnya itu secara lahir dan batin, secara zahir dan batin. Maknanya mengerjakan sholat secara zahir itu adalah sholat yang kita lakukan itu sesuai aturan syariat, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dan lain sebagainya, sesuai aturan syariat Islam. Ini secara zahir, aturan fikih harus sesuai dengan aturan fikih, tata cara sholat menurut para ulama fikih. Sedangkan mengerjakan sholat secara batin itu artinya adalah kita sholat itu bukan sekedar zahir kita yang sholat, badan kita yang sholat, tapi batin kita juga ikut sholat, hati kita juga ikut sholat. Ya, jadi tidak hanya zahirnya, tidak hanya anggota badan kita yang sholat, tapi batin kita juga ikut sholat. Nah, ketika orang itu bisa mengerjakan sholat secara zahir dan batin,
inilah sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perilaku keji dan mungkar. Maka kalau ada orang sholat kok masih suka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, berarti sholatnya belum sesuai yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Kalau orang sholatnya itu benar secara zahir dan batin, itu seharusnya bisa mencegah perilaku yang mungkar, mencegah dari perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk di dalam sholat itu artinya adalah sebuah kondisi di dalam hati. Jadi khusyuk itu tempatnya di hati. Sebuah kondisi di dalam hati yang efeknya itu terlihat pada anggota badan. Halatun fil qalbi yadharu atharuha alal jawari. Jadi kondisi di dalam hati yang efeknya itu terlihat di dalam badan kita. Sehingga apa? Orang yang khusyuk dalam sholat itu badannya itu bisa dilihat tenang, diam, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak diperintahkan di dalam sholat. Ini makna khusyuk dalam sholat. Jadi badannya diam, hanya melakukan gerakan-gerakan yang diperintahkan di dalam sholat, kecuali kalau memang ada uzur. Para ulama rata-rata menyampaikan bahwa khusyuk itu bukan bagian dari syarat sahnya sholat. Kalau khusyuk bagian dari syarat sahnya sholat, repot kita Bapak Ibu. Ya, kita rata-rata belum bisa khusyuk dalam sholat sepenuhnya. Ya, maka para ulama menyampaikan meskipun khusyuk ini penting, ya, ketika kita sholat, tapi mereka mayoritas mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat itu adalah bersifat anjuran. Ya, bersifat apa? Anjuran. Artinya apa? Kalau dilakukan itu pahalanya besar, dampaknya luar biasa. Tapi kalau tidak, itu tidak sampai membuat sholatnya batal, itu tidak. Ya, ini mayoritas ulama. Mereka berdasarkan, ya, mereka mengatakan bahwa khusyuk itu bukan sesuatu yang menjadi syaratnya sah sholat. Dasar yang mereka gunakan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman itu. Di dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 1, ya, qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika sholat itu khusyuk. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah orang-orang yang sangat beruntung sekali. Ini kata mayoritas ulama kita, bahwa khusyuk dalam sholat itu tidaklah menjadi syarat sahnya sholat. Tapi ada sebagian kecil dari para ulama kita yang mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat itu harus dilakukan, harus kita lakukan ketika kita sholat. Ya, termasuk di dalamnya Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali termasuk di antara ulama yang mengatakan bahwa orang yang sholat itu harus khusyuk. Bukan hanya anjuran, tapi harus khusyuk. Dasar mereka adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat dalam rangka untuk mengingatku. Jadi mereka mengatakan bahwa sholat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah. Lantas apa, ya, faedahnya ketika ada orang sholat dia tidak mengingat Allah? Nah, mengingat Allah itu kan berarti khusyuk. Nah, ini sebagian ulama
mengatakan bahwa khusyuk itu sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita biar khusyuk itu? Biar kita kalau sholat itu bisa khusyuk, itu caranya bagaimana? Yang pertama adalah meyakini bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita yakin kita sedang menghadap Allah. Kalau kita menghadap Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, itu kan madep ya. Dengan sowan Pak Lurah kok cengengesan ya tidak sopan. Ya, apalagi ketika Pak Lurahnya ngobrol, kita hanya main HP. Ya, berarti kita tidak fokus. Ya, padahal kita sedang menghadap Pak Lurah. Kalau kita sowan ke pejabat, itu kan kita khusyuk, serius, fokus. Nah, ini sholat. Maka ketika sholat kita hendaknya yakin bahwa kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu Ustaz Farhan membahas tema tentang apa? Menghadirkan Allah dalam setiap ibadah. Jadi ketika kita sholat itu kita hadirkan Allah, kita meyakini bahwa kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika ibadah itu kamu seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, yakinlah Allah itu selalu melihatmu. Maka di dalam sholat kita yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita, mengawasi kita, sehingga kita sholatnya enggak main-main, serius, fokus. Nah, ini yang pertama. Jadi agar kita khusyuk itu adalah caranya meyakini bahwa kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mentadaburi, menghayati makna bacaan sholat kita. Menghayati, mentadaburi makna bacaan sholat kita. Ini salah satu yang paling penting kalau kita ingin khusyuk dalam sholat. Sekarang ada Bapak Ibu buku-buku tips ya, bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Ya, ada buku di situ menjelaskan bacaan sholat, kemudian ada artinya. Nah, itu bisa kita pelajari sedikit demi sedikit ya. Ketika kita membaca bacaan dalam sholat itu kita renungi, meskipun tidak semuanya, tapi paling tidak ada sebagian bacaan sholat itu kita resapi ya ketika kita sholat, mentadaburi, mengingat-ingat, merenungkan apa yang kita baca ketika kita sholat. Ya, memang masalah khusyuk ini bukan masalah yang mudah. Orang sholat itu godaannya besar. Ya. Ada orang yang sholat itu ketika dia sebelum sholat itu gak mikir apa-apa, ya pengen sholat. Tapi ketika sholat itu tiba-tiba banyak hal yang dipikirkan. Ya sujuk-sujuk datang gitu ya. Ibu-ibu ya ingat sesuk belanja apa, bapak-bapak ingat tadi kunci rumah di mana ya, kunci motor di mana naruhnya. Itu tiba-tiba muncul ketika kita sholat. Padahal sebelum sholat itu kita nggak mikir masalah itu. Nah, ini godaan orang sholat itu memang luar biasa, ya, memang luar biasa. Bahkan ada orang itu barangkali yang seharian itu nyari kunci motor nggak ketemunya pas sholat, Bapak Ibu. Ketemunya pas eling, ternyata di bawah bantal misalnya. Ya. Jadi ketemunya pas sholat. Maka sekali lagi, ya, agar kita bisa khusyuk dalam sholat itu yang pertama adalah kita yakin sedang menghadap Allah. Yang kedua, kita berikhtiar
berusaha untuk mentadaburi, merenungi bacaan sholat kita. Kemudian yang ketiga adalah mengarahkan pandangan mata kita itu ke tempat sujud. Jadi mata kita itu melihatnya ke tempat sujud, ampun ke punggung teman kita di depan kita. Nah, ini masalah besar ketika yang di depan kita itu delalah pakai baju yang tulisannya neko-neko, tulisan-tulisan apa dagadu itu atau apa itu kan lucu-lucu ya. Akhirnya sholat sambil senyum-senyum karena sambil baca tulisan yang ada di kaos orang di depan kita. Atau yang ibu-ibu misalnya yang di depannya itu pakai mukena yang gambarnya buah-buahan, ada apel, ada stroberi. Akhirnya apa? Membayangkan rasanya stroberi itu kayak apa, rasanya apel itu seperti apa. Maka sunnahnya itu adalah melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Sepanjang kita sholat, kita arahkan pandangan mata kita ke tempat sujud, kecuali saat kita tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ketika tasyahud awal, sunnahnya mengarahkan pandangan ke jari telunjuk kita. Jadi ketika tasyahud awal, tasyahud akhir, sunnahnya mengarahkan pandangan mata ke jari telunjuk kita. Selain pada dua kondisi itu, kita mengarahkan pandangan mata kita ke tempat sujud. Ini bisa membuat kita lebih khusyuk ketika sholat. Nah ini yang ketiga. Bahkan Rasulullah itu memberikan peringatan keras bagi orang yang ketika sholat itu matanya itu dangak atau melihat ke atas. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah itu memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang ketika sholat dia mengarahkan pandangan matanya ke atas. Karena sunnahnya adalah melihat ke tempat sujud kita agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah menjaga anggota badan kita. Menjaga anggota badan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita jaga. Jangan sampai kita banyak melakukan gerakan-gerakan yang itu ada unsur main-main. Mohon maaf banget. Saya sering melihat ada orang sholat ketika sholat tangan celut-celut gini. Kayak pas pegel mungkin ya, celut ini. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi atau gini malah pas sholat, mungkin pas badannya pegel mungkin begini atau gini. Ini gerakan-gerakan yang ada unsur, ini nggak ada perintah dalam sholat, nggak ada. Ini perbuatan yang sia-sia. Jadi hendaknya tidak dilakukan. Karena ini akan menghilangkan kekhusyukan kita. Apalagi di situ ada unsur main-main misalnya. Ini kan malah repot. Maka kita harus bisa menjaga anggota badan kita, karena khusyuk itu meskipun urusan hati tapi bisa dilihat dalam anggota badan. Dalam anggota badannya itu tenang, diam, karena khusyuk. Jadi meskipun khusyuk itu urusan hati tapi terlihat dalam anggota badan kita. Kemudian yang kelima adalah sebelum sholat kita membaca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang selalu ingin menggoda kita, membisiki kita dengan bisikan-bisikan yang bisa merusak kekhusyukan kita. Maka kita tahu dulu.
Dan juga bisa baca surat An-Nas dulu sebelum sholat, Qul a'udzu birabbinas sampai selesai. Dalam rangka apa? Untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita dari berbagai macam bisikan-bisikan setan. Kemudian yang keenam adalah punya tekad yang kuat. Ya, punya tekad yang kuat untuk khusyuk. Jadi orang khusyuk itu butuh tekad yang kuat. Maka ketika kita punya yang tekad yang kuat, ketika di tengah-tengah sholat itu ada bisikan setan yang mengajak kita untuk mengingat sesuatu di luar sholat, kita segera menepis itu, tidak kita turuti. Karena kalau kita turuti panjang nanti urusannya. Awalnya mungkin hanya mengingat-ingat kunci motor yang hilang, tapi lama-lama ingat sudah diservis belum ya? Udah berapa lama saya nggak servis? Dituruti terus, nggak rampung-rampung Bapak Ibu. Maka kalau ada bisikan-bisikan seperti itu segera kita tepis. Karena kita punya tekad yang kuat, kita ingin khusyuk di dalam sholat kita. Kita ingin khusyuk di dalam sholat kita, meskipun tidak sepanjang kita sholat kita khusyuk. Ya. Tapi paling tidak selama kita sholat itu ada waktu-waktu yang kita benar-benar khusyuk, fokus pada sholat kita. Maka kita butuh tekad yang kuat, ya, keinginan yang kuat bahwa kita itu ingin khusyuk. Nanti kalau keinginan kita kuat, setan lama-lama akan melemah, godaan setan akan berkurang ketika kita punya tekad yang kuat. Maka yang namanya godaan setan itu selalu hadir ketika kita sholat, maka kita jangan menuruti. Kalau kita turuti nggak jadi kita sholat khusyuk. Ya, jadi bisikan dari setan itu selalu hadir dalam sholat kita. Maka kita harus berusaha untuk menepis godaan-godaan itu. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang bisa menghalangi kekhusyukan sholat. Ada 3 perkara ini bisa menghalangi kita untuk khusyuk. Yang pertama adalah sholat dalam keadaan sangat lapar. Sholat dalam keadaan sangat lapar. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, idza hadarul asya'u wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya'i. Ketika makan malam itu sudah disiapkan, tinggal makan, dan bersamaan dengan waktu pelaksanaan sholat, fabda'u bil asya'i, maka mulailah atau dahulukanlah makan malam. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya agar kita ketika sholat tidak mikir makan, ya, agar kita saat sholat itu nggak mikir makan. Maka fabda'u bil asya, mulailah atau dahulukan makan malamnya. Nah, para ulama menjelaskan, ya, terkait hal ini, kalau memang kondisi kita saat akan sholat itu bersamaan dengan kondisi perut kita lapar, dilihat dulu kondisinya. Kalau memang laparnya itu banget, pokoknya gak bisa ditahan, sangat lapar sekali, ya, apalagi kalau sampai gak segera makan bisa membahayakan keselamatan misalnya, ya, maka dalam kondisi seperti ini maka harus mendahulukan makan dulu, ya, kalau memang kondisinya darurat. Tapi kalau kondisinya itu memang meskipun sudah tersaji makan, ya, ini berlaku untuk makan pagi, ya, makan siang ya ketika kita sholat zuhur misalnya, atau makan malam ketika kita sholat maghrib atau isya. Ketika kondisi kita itu belum begitu lapar, masih aman lah ya, masih aman, kira-kira seperti itu, maka hendaknya dimulai kita mendahulukan sholat dulu, tidak makan dulu. Kalau memang masih bisa dikondisikan,
ya kita untuk tidak makan dulu, ya didulukan ya sholatnya. Jadi hadis ini ya maknanya adalah ketika makanan sudah tersaji bersamaan dengan waktu pelaksanaan sholat, dilihat dulu kondisinya. Kalau kondisi kita memang benar-benar sangat lapar, kita dulukan makan, ya makan mungkin tidak harus sampai habis, ya beberapa sendok saja. Ketika sudah aman perut kita sholat, meskipun terlambat. Tapi kalau kondisi kita itu masih aman, artinya ya lapar sih tapi masih aman lah, maka hendaknya kita dulukan sholat kita, ya. Ini yang pertama. Nah, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendahulukan makan ketika kondisi sangat lapar, ketika itu bersamaan dengan pelaksanaan waktu sholat? Tujuannya adalah karena orang itu kalau makan, kalau sholat dalam kondisi sangat lapar, dia tidak bisa khusyuk. Dia tidak bisa khusyuk. Karena apa? Kondisinya lapar. Yang diingat-ingat adalah pengen makan. Gimana bisa khusyuk? Dia nggak bisa khusyuk. Maka fabda'u bil asya, dulukan makannya. Kemudian yang kedua adalah menahan BAK dan BAB. Ini juga bisa menghalangi kekhusyukan. Jadi orang yang ingin khusyuk, maka hendaknya ketika sholat itu aman kondisinya, tidak pengen BAK juga tidak pengen BAB. Ini kondisi ini biasanya sering terjadi saat waktu sholat subuh. Ya, subuh itu kan ketika hendak ke masjid itu kan banyak aktivitas kita kan? Ya, di kamar mandi itu banyak dan lama, ya, dan lama. Sudah kita tuntaskan dulu itu, ya, nggak usah gara-gara pengen sholat jamaah sampai kita sebenarnya kebelet tapi kita maksakan ke masjid. Ini bahaya, ya, karena kita pasti tidak bisa khusyuk, pasti, ya. Karena apa? Kita sedang dalam keadaan kebelet BAK atau kebelet BAB. Kalau ini terjadi maka tidak akan bisa khusyuk. Orang yang sholat sementara dia ingin BAK, sementara dia ingin BAB, nggak bisa khusyuk dalam sholatnya. Maka Rasulullah menyampaikan la sholata bihadratit ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sempurna sholat seseorang di depan makanan, dan juga tidak sempurna sholat seseorang sambil menahan buang air kecil dan buang air besar. Maka tuntaskan dulu hajatnya, yang pengen BAB dulu, BAK dulu, baru kemudian sholat. Kemudian yang ketiga yang bisa menghalangi kekhusyukan dalam sholat itu adalah menoleh, tolah-toleh saat sholat. Ya, tolah-toleh saat sholat. Maka tadi di antara cara untuk khusyuk dalam sholat itu adalah apa? Melihat ke tempat sujud. Tidak tolah-toleh. Ada orang datang lihat ke samping, datang lagi lihat lagi, tolah-toleh. Ini bisa menghilangkan kekhusyukan kita di dalam sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Sayyidah Aisyah itu pernah tanya kepada Rasulullah SAW anil iltifati fis sholat. Ya, bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh, tolah-toleh di dalam sholat. Jawab Rasulullah, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Orang yang tolah-toleh dalam sholat, ya, berarti sholatnya sudah dicuri oleh setan.
sholatnya dicuri oleh setan. Artinya apa? Dia tidak bisa khusyuk. Ya, dia nggak bisa khusyuk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perlu mengkondisikan diri kita. Ya, mengkondisikan diri kita. Kita belajar bersama bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita, sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Kalau sholat kita berkualitas, maka insya Allah sholat ini bisa menjaga diri kita dari berbagai macam perilaku keji dan mungkar, dari berbagai macam perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bagian paling akhir saya akan menyampaikan ada 5 sahabat Nabi yang terkenal khusyuk dalam sholat. 5 ya, 5 sahabat Nabi yang dikenal khusyuk dalam sholat. Ya, sebenarnya tidak hanya 5, ya mungkin banyak, tapi yang didokumentasikan oleh para ulama itu ada 5. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dalam satu riwayat disebutkan dalam sebuah peperangan, ya, dalam sebuah peperangan terkena anak panah. Ya, jadi ada anak panah yang menancap di salah satu anggota badan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ini pesan agar nanti anak panah ini dicabut saat dia sholat. Ya, saat dia sholat. Dan benar, anak panah yang menempel pada tubuhnya Ali itu dicabut saat dia sedang sholat, dan Ali tidak merasakan apa-apa. Nah, jadi ketika sholat anak panah dicabut, nggak merasakan sakit. Padahal itu kan luar biasa sakitnya. Ya, ketika ada anak panah menancap ke tubuh seseorang, dicabut itu sakitnya luar biasa. Tapi Ali ini saking khusyuknya dalam sholat itu nggak terasa sakit ketika anak panah itu dicabut dari tubuhnya. Ini yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah Utsman bin Affan. Ini sama-sama menantu Rasulullah semua ini. Ali menantu Rasulullah, Utsman juga menantu Rasulullah. Utsman bin Affan ini terkenal masyhur sebagai salah satu sahabat yang kuat membaca Al-Qur'annya, Bapak Ibu. Kuat sekali. Bahkan Utsman ini sering, tidak hanya sekali 2 kali, sering menghatamkan sholat dalam sholat sunnah-sunnahnya. Hatam Al-Quran, hatam Al-Quran di dalam sholat-sholat sunnahnya. Ya, bukan hatam juz 1, juz 2, bukan loh ya. Hatam semuanya di dalam sholat sunnahnya. Jadi kalau berdiri itu betah lama, 1 rakaat selesai itu bacaan Quran. Ini nggak kebayang, nggak bisa kita bayangkan. Kok iso? Kok iso? Maka Utsman ini pernah menyampaikan, Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan menyampaikan, ya, yang intinya adalah bahwa Utsman ini kalau sehari saja nggak lihat mushaf itu akan sangat merindukan mushaf Al-Quran. Saking dekatnya dengan Al-Quran, sering menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Ya, nek berdiri betah sekali baca Al-Quran, khusyuk di dalam sholat. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Pernah Abdullah bin Zubair ini ketika sholat itu saking antengnya, saking diamnya, saking tenangnya, itu seperti batang pohon yang kokoh. Jadi kayak benda mati itu, meneng terus. Dan itu tidak sebentar, lama. Ini Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dikenal sebagai sosok yang lembut hatinya. Jadi Abu Bakar itu sholat sambil nangis itu biasa, Bapak Ibu. Bukan nangis karena kakinya diinjek sebelahnya, bukan. Ya, bukan nangis karena mikir utang juga bukan. Tapi nangisnya itu karena sholat khusyuk. Ini sering. Maka Abu Bakar ini terkenal orang yang lembut hatinya. Jadi mudah tersentuh hatinya ketika baca ayat Quran.
ya, yang misalnya ayat Quran yang menceritakan tentang siksa misalnya, mudah untuk nangis. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kelima adalah sahabat Abu Darda. Nah, ini 5 sahabat yang didokumentasikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang terkenal khusyuk di dalam sholat. Nah, maka kita berusaha, ya, kalau kita tidak bisa khusyuk sepanjang sholat kita, paling tidak ada momen-momen khusus di dalam sholat, entah itu dalam sujud kita, dalam rukuk kita, atau dalam tasyahud kita benar-benar ingat dan khusyuk di dalam sholat kita. Ya, kita belajar bersama, karena khusyuk sepanjang sholat ini juga sesuatu yang sangat sulit. Maka kita latihan dulu, ya, latihan ya, untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita, ya. Di antara caranya tadi adalah kita yakini bahwa ketika kita sholat kita menghadap Allah, kemudian kita merenungi, mentadaburi bacaan yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan bagaimana kita bisa meraih kekhusyukan dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, keturunan kita termasuk orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Ada salah dan khilaf, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ustaz Muhammad Suwadi tentang meraih khusyuk dalam sholat. Semoga bahwasanya kita dapat memperbaiki kualitas kita dalam sholat. Baik, yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kajian menjelang berbuka puasa pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Law kana sami'an fa min Allah wa khata'a fa min asy-syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tak mau tanya Pak, tadi masalah makan yang diangkat dan diambil Pak. Dan tadi Pak Ustaz menyampaikan pas bersamaan ini ya sudah disiapkan makan, tapi kita sudah meninggal di koma. Jadi Pak Ustaz menyampaikan kalau bisa usahakan makan dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadi Pak Ustaz juga menyampaikan besok yang bisa adalah sholatnya dulu. Dan setelah itu pas kita makan, katakanlah baru 1 sendok kita kesedah. Ya itu jelas kita mati. Jauh kita mati. Lalu kita bagaimana itu? Yang pertama itu. Yang kedua masalah BAK dan BAP. Kalau seusia saya ini nama BAP bisa ditahan, tapi BAK-nya itu Pak ya. Apakah kita seusia saya tidak hanya sholat pakai pampers Pak, tapi jelas kita kecil. Apakah sholat itu juga benar? Karena itu Pak adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tadi ini PR tulis gitu. Soal nanti ya. Karena kalau dilanjut nanti nggak makan ini ya. Namun ya. Ini PR. Ini tinggalkan kalau saya lupa. Insya Allah teman-teman insya